Oke, shalom. Selamat pagi buat saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali yang akan terambil dari kitab Bilangan, Fatsal 34, 35 dan 36. Di Fatsal yang ke-34 ini berjudul batas-batas tanah Kanaan. Fatsal 35 adalah kota-kota orang Lewi. Lalu di pasal 36 ada syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasal-pasal ini berbicara tentang syarat-syarat, tentang batasan-batasan yang Tuhan persiapkan untuk bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dan Musa diminta oleh Tuhan untuk mempersiapkan itu supaya pada waktu mereka masuk ke negeri Kanaan, mereka tidak akan berebut tanah yang begitu luas. Mereka tidak akan nanti saling berbenturan satu dengan yang lain. Sebab itu Tuhan telah mempersiapkan Musa ya untuk membagi sesuai dengan jumlah dari banyaknya orang-orang yang dalam suku bangsa itu. Ya, suku bangsa yang lebih besar, yang lebih banyak akan mendapat bagian yang lebih besar ya. Kalau sukunya jumlahnya orangnya sedikit, dia akan mendapat lebih kecil. Dan bagi suku Lewi yang notabene adalah para imam, para penyelenggara ibadah, mereka tidak mendapatkan warisan, tetapi mereka diberikan dari suku-suku bangsa Israel ini. Mereka memberikan bagian mereka untuk para imam ini ya, di mana orang-orang Lewi ini akan mendapat bagian dari hal itu. Dan biarlah ini memberikan makna-makna yang sangat baik bagi kita ya, di mana syarat-syarat juga wanita-wanita tidak sembarangan menikah. Nah, ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berpesan kepada kita sebagai para pelayan Injil, kita punya tugas. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mempersiapkan orang-orang ya, yang akan masuk ke negeri yang kekal, negeri perjanjian yang Tuhan janjikan buat kita. Nah, itu sebabnya kita mesti dengan tegas memberitahukan kepada orang-orang bahwa waktu kita mempersiapkan mereka ya untuk kehidupan yang kekal, di dalam mereka menjalani sebelum mereka masuk dalam hidup yang kekal ini, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ya, ada batasan-batasan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau pada zaman Israel dulu kita tahu ada 10 perintah Tuhan yang membatasi perilaku mereka, membatasi cara hidup mereka, supaya mereka tidak keluar dari batas-batas itu. Dan juga sekarang ini ada firman Tuhan yang membatasi. Kita harus memberitahukan kepada orang-orang bagaimana hidup kekristenan kita itu ada batas. Walaupun Allah adalah Allah yang memberikan kebebasan untuk kita memilih, tetapi batasan-batasan itu tidak boleh dilanggar. Bagi para imam-imam, bagi para hamba-hamba Tuhan, ya, kita juga tahu belajar bahwa mereka, orang-orang Lewi itu dihidupi, mereka mendapat bagian dari bangsa Israel yang memberi bagian-bagian tanahnya untuk suku Lewi. Agar mereka tidak hidup dalam ketamakan. Mereka hidup benar-benar dari apa yang diberikan oleh suku-suku lain untuk mereka gunakan bagi kelangsungan hidup mereka. Dan ini juga biarlah mengingatkan kita, ada hal-hal yang diatur oleh Tuhan, ada batasan-batasan yang diberikan oleh Tuhan juga untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya kita juga tidak keluar jauh dari kehendak Tuhan, dari aturan-aturan yang Tuhan mau kita hidupi, supaya hidup kita sebagai hamba Tuhan jadi berkat, jadi teladan, jadi model buat banyak orang, sehingga orang akan melihat sungguh-sungguh satu kehidupan yang boleh menginspirasi, memberkati banyak orang. Juga bagaimana tugas kita mengingatkan kepada orang-orang Kristen, khususnya kepada kaum muda, yang saat mana mereka akan nanti membangun rumah tangga, membangun keluarga, bagaimana mereka memilih teman hidup, sebab firman Tuhan bilang terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Bagaimana kita menjelaskan mereka, bagaimana kita boleh membangun nilai-nilai itu supaya kaum muda akan memilih pasangan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada banyak kaum muda seringkali berspekulasi, toh nanti saya bisa bawa dia kepada Tuhan. Saudara, hidup dengan Tuhan itu bukan spekulasi. Kita harus membuat pilihan.
untuk memutuskan mau taat kepada peraturan, mau taat kepada batas-batasan, mau taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Ya, tidak ada kita mengambil jalan tengah, sebab firman Tuhan itu ya dan ya, tidak dan tidak. Nah, itu sebabnya di dalam pembacaan kita ini dari kitab Bilangan pasal 34, 35, 36 itu berbicara tentang mempersiapkan. Musa mempersiapkan dan ada batasan-batasan yang diberi. Kiranya ini akan menolong kita semua hamba-hamba Tuhan di dalam kita melayani, di dalam kita mempersiapkan orang-orang untuk kerajaan surga, dan di dalam kita mempersiapkan kaum muda untuk ke depan, dan juga bagaimana hidup kita ya akan ada batas-batasan sebagai hamba Tuhan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah perenungan ini boleh memberikan pencerahan bagi kita. Saudara, di belakang saya ini ada pemandangan tentang Pulau Sumba yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan boleh menciptakan keindahan itu untuk kita nikmati. Ya, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perenungan ini. Biarlah Tuhan akan tolong supaya kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mempersiapkan orang-orang untuk kerajaan surga. Biarlah kami juga belajar untuk hidup dalam ketaatan. Kami juga berani Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, dan biarlah semua aspek kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan akan menjadi teladan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan atas kami sekalian. Di dalam nama Yesus Tuhan kami minta doa ini. Amin. Tuhan memberkati.